Simak nih alasan Habib Rizik ogah online, singgung soal dunia internasional. Kalian lihat ya, kalian lihat nih, sama-sama pakai akal sehat gitu. Pertama Habib Rizik lembut, mengatakan keberatan dengan sidang, terima kasih saya mau kembali ke sel. Rupanya ada yang nahan itu. Dari Barreskrim mungkin ada yang nahan. Dijelasin lembut sama Habib Rizik, ditahan lagi. Di situ letak keberanian sang imam, tanpa caci maki. Saya mau kembali ke sel. Ini urusan hukum. Apa hak Anda? Ini bokap semuanya. Bokap semuanya. Iya, ya Anda paham. Sekarang menjadi apa? Anda kan sudah punya satu. Pengacara Anda semua sudah keluar dari ruang sidang. Lihat tuh, pengacara sudah satu dan ada satu. Ya, jangan dulu. Tidak ada masalah. Anda pernah sidang. Anda pernah dua kali. Jadi begini. Silakan nanti bersidang. Silakan diputuskan apa yang ada. Saya mau balik ke saya mesti balik ke sana. Nanti jangan ikut campur. Ini urusan hukum. Anda berdasarkan hukum apa? Keluarkan. Saya mau tahu. Dia bukan sama menyatakan perubahan. Anda jangan paksa. Ini hak saya. Terus. Tapi saya sudah selesai. Kembali ke sel. Saya kembali ke sel. Lu kira imam gue, kenapa gue makin cinta sama imam gue? Nggak bisa diintimidasi. Beliau yang hak tetap hak. Di situ yang membuat gue makin semangat mencintai sang imam. Dan gue yakin seyakin-yakinnya, yang sekarang melihat video gue nih, insya Allah mereka semuanya, kalian semuanya akan istiqomah bersama sang imam. Revolusi akhlak. Begini ciri-ciri pengikut sang imam. Berani bukan dengan caci maki. Ketegasan pada tempatnya. Habib Rizik tegas sama petugas dengan seperti itu, dengan haknya sebagai warga negara. Syarat utamanya untuk bisa dilakukan sidang online adalah persetujuan dari terdakwa. Terdakwa sudah menyampaikan tidak setuju. Kalau ini dipaksakan juga mulai dari awal, kita ini melanggar prinsip negara hukum. Kita ini orang hukum. Untuk apa kita berbaju berjubah hukum ini kalau kita langgar hukumnya? Jadi kita tegakkan saja undang-undang. Karena itu kewenangannya ada di majelis hakim. Kalau majelis hakim pun tidak menegakkan undang-undang, bagaimana keadilan bagi terdakwa untuk kita dapatkan pada kesempatan-kesempatan di persidangan kemudian? Itu yang prinsip utama, keadilan. Ini adalah pengadilan, ini bukan sekedar persidangan untuk penghakiman dan penghukuman. Ini pengadilan. Bersikap adil adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kebenaran akan tetap menjadi kebenaran. Bersama Habib Rizik dan Revolusi Akhlak, kita berdiri bersama kebenaran. Mau hancur dengan kebenaran, demi Allah, itu lebih baik daripada gua harus hidup dalam istana tapi bersama kezaliman. Nauzubillah min dzalik. Revolusi Akhlak tetap sampaikan kebenaran dengan cara yang cantik. Insyaallah kita semuanya bisa. Dan mudah-mudahan insyaallah hari Jumat sidangnya berjalan lancar dan makin Allah buka semuanya, dan mudah-mudahan keadilan akan Allah tunjukkan buat Imamuna Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Simak nih alasan Habib Rizik ogah online, singgung soal dunia internasional. JPN.com, Jakarta. Sidang perdana kasus tes swab di RS Umi Bogor dengan terdakwa Habib Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Selasa 15 Maret diwarnai walkout tim penasihat hukum diikuti oleh Habib Rizik yang mengikuti persidangan dari kantor Barreskrim. Sebelum walkout, HRS ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim Katwanto alasan meminta menghadiri persidangan secara langsung, bukan virtual. Habib Rizik menjelaskan, hadir di ruang sidang merupakan hak dirinya sebagai terdakwa. Habib Rizik juga membantah alasan pandemi COVID-19 yang membuat dirinya tidak bisa mengikuti persidangan. Dia membandingkan dengan kehadiran tim penasihat hukum dan jaksa penuntut umum yang jumlahnya mencapai puluhan orang. Kenapa saya seorang diri tidak boleh dihadirkan di ruang sidang? Kata Habib Rizik dari ruang Barreskrim Polri saat persidangan daring. Pria kelahiran 24 Agustus 1965 itu juga membandingkan persidangan dirinya dengan persidangan tindak pidana korupsi terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte
Dia menyebutkan dengan tidak menghadirkan dirinya secara langsung sebagai sebuah bentuk tindak diskriminasi. Saya lihat ini diskriminasi yang tidak boleh dibiarkan. Begitulah lanjut Habib Rizik. Alasan berikutnya yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab adalah persidangan daring yang sering mengalami kendala teknis, gambar dan suara yang sering tersendat bahkan kadang-kadang putus. Jelasnya, alasan terakhir yang dikemukakan oleh Habib Rizik Syihab adalah persidangan yang dijalani oleh dirinya disebut menyita perhatian publik nasional maupun internasional, sehingga dia meminta kepada majelis hakim untuk menciptakan persidangan yang bermutu dengan menghadirkan dirinya. Ciptakan sidang yang bermutu dan berkualitas karena ini disaksikan oleh dunia internasional, ucap Habib Rizik. Menanggapi hal tersebut, Ketua Majelis Hakim meminta tanggapan penasihat hukum terdakwa dan JPU sebelum melakukan musyawarah terkait hal tersebut. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020, kami tetap ada hasil musyawarah dan sidang dilanjutkan online, kata Ketua Majelis Hakim Katwanto. Setelah mendengar hal tersebut, Habib Rizik Syihab dan penasihat hukumnya langsung berdiri dan meninggalkan ruang sidang. Tanpa tekanan bahwa Siat tidak akan mengikuti sidang online dan sidang hari ini, ucap Habib Rizik Syihab. Kalian lihat ya, kalian lihat nih, sama-sama pakai akal sehat gitu. Pertama Habib Rizik lembut, mengatakan keberatan dengan sidang, terima kasih saya mau kembali ke sel. Rupanya ada yang nahan itu. Dari Barreskrim mungkin ada yang nahan. Dijelasin lembut sama Habib Rizik, ditahan lagi. Di situ letak keberanian sang imam, tanpa caci maki. Saya mau kembali ke sel. Ini urusan hukum. Apa hak Anda? Ini walk out semua ini. Walk out semua ini. Iya, ya Anda paham. Sekarang menjadi apa? Anda kan sudah punya satu juga. Pengacara Anda semua sudah keluar dari ruang sidang. Lihat tuh, pengacara Anda sudah ada satu. Ya, dalam dulu, tidak ada masalah. Anda pernah sidang, Anda pernah dua kali. Jadi begini, silakan hakim bersidang. Silakan diputuskan apa yang dia lakukan. Saya mau balik ke saya mesti balik ke sana. Nanti jangan ikut campur. Ini urusan hukum. Anda berdasarkan hukum apa? Langkah. Saya tahu. Dia bukan sama menyatakan perubahan. Anda jangan maksa. Ini hak saya. Sekarang. Bagi saya sudah selesai. Kembali ke sel. Saya kembali ke sel. Lu kira imam gue, kenapa gue makin cinta sama imam gue? Nggak bisa diintimidasi. Beliau yang hak tetap hak. Di situ yang membuat gue makin semangat mencintai sang imam. Dan gue yakin seyakin-yakinnya, yang sekarang melihat video gue nih, insya Allah mereka semuanya, kalian semuanya akan istiqomah bersama sang imam. Revolusi akhlak. Begini ciri-ciri pengikut sang imam. Berani bukan dengan caci maki. Ketegasan pada tempatnya. Habib Rizik tegas sama petugas dengan seperti itu, dengan haknya sebagai warga negara. Syarat utamanya untuk bisa dilakukan sidang online adalah persetujuan dari terdakwa. Terdakwa sudah menyampaikan tidak setuju. Kalau ini dipaksakan juga mulai dari awal, kita ini melanggar prinsip negara hukum. Kita ini orang hukum. Untuk apa kita berjubah hukum ini kalau kita langgar hukumnya? Jadi kita tegakkan saja undang-undang. Karena itu kewenangannya ada di majelis hakim. Kalau majelis hakim pun tidak menegakkan undang-undang, bagaimana keadilan bagi terdakwa untuk kita dapatkan pada kesempatan-kesempatan di persidangan kemudian? Itu yang prinsip utama, keadilan. Ini adalah pengadilan, ini bukan sekedar persidangan untuk penghakiman dan penghukuman. Ini pengadilan. Bersikap adil adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kebenaran akan tetap menjadi kebenaran. Bersama Habib Rizik dan Revolusi Akhlak, kita berdiri bersama kebenaran. Mau hancur dengan kebenaran, demi Allah, itu lebih baik daripada gua harus hidup dalam istana tapi bersama kezaliman. Nauzubillah min dzalik. Revolusi Akhlak tetap sampaikan kebenaran dengan cara yang cantik. Insyaallah kita semuanya bisa. Dan mudah-mudahan insyaallah hari Jumat sidangnya berjalan lancar dan makin Allah buka semuanya, dan mudah-mudahan keadilan akan Allah tunjukkan buat imamuna Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab